Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibnillah ma'badu. Para sahabat bisikan dari langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semua tetap diberikan limpahan rahmat maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melihat sesuatu kejadian yang terjadi saat ini, bahwasanya Indonesia ini tidak hanya merangkak pada saat ini, tapi juga berlari bagaimana agar bangsa ini menjadi bangsa yang betul-betul merdeka. Kalau kita melihat sejarah dari belakang, bagaimana banyak ormas-ormas yang dilarang telah dibubarkan oleh pemerintah, tidak lain adalah karena memang agar proses pembangunan di negeri ini tidak terganggu dan tidak terancam eksistensinya dalam bernegara dan berbangsa di negeri ini. Bagaimana cara memenangkan Indonesia ke depan? Kalau kita lihat dari sisi militer, Indonesia pada saat ini sudah hampir masuk 10 besar, mungkin di 5 tahun yang akan datang ini masuk dalam kelompok 7 besar militer terkuat di dunia. Kalau melihat dari sisi ekonomi, Indonesia juga mampu bertahan dari serangan COVID-19 kemarin, bahkan mengalahkan negara-negara besar yang lain seperti beberapa negara-negara di Eropa. Karena bagaimanapun kita harus bangga hidup di Indonesia, makan di Indonesia. Kalau kata para mubaligh Nusantara itu, kita ini kerja di Indonesia, makan di Indonesia, hidup di Indonesia, harus bangga dengan Indonesia, bukan bangga dengan tradisi-tradisi yang dari luar Indonesia. Sehingga apa? Jika sudah tertanam dalam diri kita, di dalam hati kita kebanggaan terhadap negeri kita sendiri, kita mudah untuk memenangkan Indonesia ini ke depannya untuk bersaing menuju 5 besar kekuatan dunia. Tugas pemerintah adalah menjalankan tupoksinya sebagai pemerintahan, sebagai lembaga resmi kelembaga negaraan. Tugas DPR harus menjalankan fungsinya sebagai controlling terhadap pemerintah atau menjadi legislator di pemerintahan mewakili perwakilan rakyat. Sehingga apa? Kita ke depannya ini tidak susah-susah dikatakan bangsa inlander atau bangsa budak atau bangsa kacung. Karena kita memiliki kesadaran kemerdekaan itu sendiri, yaitu bagaimana kita bekerja sama antara masyarakat maupun pemerintah di dalam sebuah komitmen bersama untuk memajukan negeri ini. Kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Berapa banyak anak-anak bangsa ini yang memang layak untuk dikatakan seorang tokoh ilmuwan, katakanlah seperti Andi Octavian, Nelson Tamsu, dan masih banyak yang lain. Karena kenapa? Kita ini seakan-akan kalah daripada bangsa yang lain. Kalau menurut Ibnu Khaldun itu bangsa yang lemah mengekor pada bangsa yang menang. Kita kalau melihat secara sumber daya manusia, secara sumber daya alam sudah memenuhi. Hentikanlah bertaklid pada orang-orang luar, karena dalam persoalan keislaman kita juga memiliki ulama-ulama besar, bukan di zaman Syekh Ihsan Jampes, bukan di zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan di zaman Musnid Dunia, tidak. Tapi di zaman ini kita telah banyak memiliki ulama-ulama besar, ulama-ulama internasional, walaupun sebagian dari kalangan bangsa kita ini banyak yang tidak mengenali. Kalau kita melihat secara ilmu sains misalkan, kita juga banyak juga memiliki para tokoh-tokoh saintifik itu. Kalau kita bicara tentang sastrawan, banyak bermunculan anak-anak muda sekarang ini yang ahli dalam merangkai syair-syair puisi, kata-kata cinta, romantisme, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang produktivitas membuat produk, jangan lupa bahwa mie sedap, sudah muncul telur angin itu adalah produk Indonesia yang sudah tersebar luas kemana-mana. Mari kita menangkan Indonesia ini dengan kita tidak bertaklid buta terlalu berlebih-lebihan kepada orang luar. Hentikan perbudakan di negeri ini, karena kita telah lama
Nenek moyang kita telah lama diperbudak oleh bangsa penjajah yang masuk seenaknya ke negeri ini. Mari kita sadari diri, pakai akal pikiran kita agar kita bisa terbebas dari belenggu-belenggu doktrinisasi yang hanya memperbudak akal dan tubuh kita.